Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tumbereng FM Minas sudah berada kembali pagi hari ini kita di Senin ya 15 Februari 2021 di program Berdatang Belajar dari Radio Tuntun Pandang, yang mana program ini atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Dan seperti biasa tentunya di pagi hari ini menghadirkan guru-guru kita yang mungkin para murid-murid juga kangen sekali ya, lama tidak bersua dengan tatap muka. Namun yang kita masih di masa pandemi COVID-19, tentunya banyak cara untuk kita belajar, termasuk di program acara Berdatang Belajar dari Radio Tuntun Pandang FM. Dan kita informasikan siaran kami juga bisa ikuti di live website kita di tvfm.tanahlaut.go.id dan juga live Instagram di @radiotuntunpandang.fm. Baik pendengar, kita sapa dulu ada dua orang ibu guru ya pagi hari menemani kita untuk siswa-siswi pelajaran IPA kelas 4 dan kelas 5 ya. Kelas 4 dan kelas 5. Yang pertama ada Ibu Agus Siti Fatimah, yang mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, selamat pagi, sehat-sehat Bu ya. Alhamdulillah. Iya, berharap lagi di masa pandemi ini harus benar-benar ekstra jaga kesehatan kitanya ya. Dan juga ada Ibu Nur Afni Ramadianti, bukan Nur Afni Laptopia, bukan ya. Nur Afni Ramadianti. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, dan hari ini kita materinya untuk kelas 4 saya apa ya? Gaya dan gerak ya. Oh iya, dan untuk kelas 5 perubahan wujud benda karena pengaruh kalori apa ya? Kalor ya. Sana ya. Baik rekan-rekan Tumbereng FM, di pagi hari ini kita sampaikan ke buat siswa-siswi dan juga ibu guru, ibu orang tua ya yang di rumah, untuk bisa mendampingi anaknya biar tentunya bisa lebih menguatkan lagi anak-anaknya, apalagi di masa pandemi ini harus benar-benar konsen ya untuk menjaga anak karena tidak lepas dari pengawasan guru ya. Baik rekan-rekan, kita langsung saja kepada Ibu Nur Afni Ramadianti. Silakan Bu. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua pendengar radio pendidikan, khususnya anak-anak SDM kelas 4 se-Kabupaten Tanah Laut dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi melalui program acara kesayangan kita, Berdatang Belajar dari Radio Tuntun Pandang. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya kan Pak? Nah, jadi saya Nur Afni Ramadianti, biasa dikenal dengan panggilan Bu Afni ya, sebagai host di sini. Nah, narasumber kita yaitu Ibu Agus Siti Fatimah atau Ibu Fatimah. Kami dari UPTD Negeri 4 Angsal. Nah, selamat pagi Bu Fatimah, apa kabar? Selamat pagi Bu Afni. Ya. Adapun materi yang akan disampaikan hari ini adalah tentang gaya dan gerak muatan IPA kelas 4 semester 2 tema 8 subtema 1 ya Bu. Betul sekali. Ya. Alhamdulillah Bu Afni, senang sekali rasanya hari ini kita bersama kembali untuk menemani anak-anak belajar dari rumah. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak serta orang tua yang mendampingi belajar senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ini Bu Afni sendiri nih bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Fatimah. Kita berdoa bersama semoga anak-anak tetap semangat belajar dari rumah ya Bu. Nah, hari ini kita akan belajar IPA kelas 4 tentang gaya dan gerak. Kira-kira apa sih tujuannya Bu dari pembelajaran yang akan disampaikan hari ini? Ya baik Bu Afni, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini bertujuan agar anak-anak dapat mengetahui hubungan antara gaya dan gerak. Kemudian anak-anak juga dapat mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Kira-kira seperti itu Bu Afni tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat menyimak dengan baik ya nantinya. Baik Bu Fatimah, sebelum Ibu melanjutkan untuk memberi materi pada anak-anak di rumah, ada baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya, agar anak-anak diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran pagi hari ini. Iya benar sekali Bu Afni. Nah baiklah anak-anak hebat di rumah, sebelum kita belajar pagi ini, marilah kita bersama-sama dulu berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang silakan Bu Fatimah untuk memberikan materi pada hari ini. Ya, terima kasih ya Bu Afni ya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya.
Nah, anak-anak pendengar siaran radio Badatang di rumah, khususnya anak-anak kelas 4 SD, Ibu yakin hari ini kalian kabarnya baik-baik saja, semoga sehat, bersemangat belajar ya, walaupun sampai detik ini kita masih belajar dari rumah. Nah, hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa kita akan belajar IPA kelas 4 tema 8 subtema 1 KD 3.4 tentang gaya dan gerak. Sebelum menyimak materi hari ini, pastikan ya kalian sudah menyiapkan alat tulisnya ya, agar bisa mencatat hal-hal penting tentang materi pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak hebat di rumah, kata gaya pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Ya tidak Bu Apni? Iya, betul Bu. Betul. Nah, siapa yang tahu apa itu gaya? Iya, Ibu yakin kalian di rumah sudah membacanya, bukan? Gaya adalah kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, begitu Bu Apni. Oh, begitu ya Bu Fatimah. Jadi, gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan ya Bu. Nah, kalau gerak itu sendiri apa Bu Fatimah? Iya, Bu Apni ya, tadi pembahasan kita hari ini tentang gaya dan gerak benda ya. Iya. Baru gaya tadi yang saya sampaikan. Nah, kalau gerak itu adalah perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai oleh gaya. Berarti ada hubungannya dong ya Bu antara si gaya tadi dengan gerak benda. Betul sekali Bu Apni. Ada hubungan antara si gaya tadi dengan si gerak. Apa itu Bu? Mungkin anak-anak di rumah juga ingin mengetahui hubungan antara gaya dan gerak itu sendiri. Nah, baik. Tadi kan sudah dijelaskan ya Bu Apni ya, dan anak-anak hebat di rumah pastinya sudah menyimak dengan baik bahwa gaya itu tarikan dan dorongan. Sementara gerak adalah perpindahan posisi dari tempat asal karena adanya gaya. Nah, hubungannya adalah gerak itu sendiri terjadi karena adanya gaya. Kita tidak akan bergerak atau sebuah benda itu tidak akan bergerak jika tidak ada gaya. Contohnya nih ya, dengarkan baik-baik ya. Ini ada gelas di atas meja. Jika gelas tersebut tidak ada gaya, dia pasti tidak akan bergerak sampai kapanpun. Mau sampai 1 abad pun tidak akan bergerak. Nah, lalu datanglah si Budi nih mau minum. Dia pasti ingin minum pakai gelas kan Bu Apni ya? Iya dong. Nah, gelas tadi diangkat oleh si Budi, diangkat dengan menggunakan tangan secara refleks, secara tidak kita sadari si Budi tadi dia menggunakan gaya otot untuk mengambil gelas tadi. Nah, sehingga gelas yang tadinya di atas meja akan berpindah tempat, bergerak, begitu. Seperti itu Bu Apni kira-kira. Iya. Wah, menarik sekali ya Bu Fatimah. Jadi gelas tadi dipakai Budi, terus dibuatnya untuk minum. Diangkat dari meja menggunakan gaya otot dan benda bergerak berpindah tempat ya Bu. Semoga anak-anak di rumah dapat memahaminya ya Bu. Nah, benar sekali Bu Apni. Aplaus yang meriah buat Bu Apni nih hari ini menyimak dengan baik penjelasan saya. Iya. Nah Bu Fatimah, tadi Ibu kan menyebutkan gaya nih, yaitu gaya otot. Ada lagi tidak Bu gaya selain gaya otot? Iya Bu Apni, tentu saja masih banyak sekali gaya-gaya yang kita lakukan yang secara tidak sengaja kita lakukan ya kan. Iya. Selain gaya otot tadi, mungkin anak-anak di rumah juga sering nih melakukan gaya secara tidak sengaja, tidak terpikir bahwa yang dilakukan itu adalah merupakan salah satu bentuk gaya. Ya, bisa disebutkan Bu, gaya apa saja kah itu? Iya. Jadi gaya sendiri tadi macam-macam ya kan bentuknya selain gaya otot yang telah disebutkan tadi. Kemudian ada gaya pegas. Contohnya nih, ketika anak-anak bermain ketapel, mungkin Bu Apni pernah bermain ketapel waktu kecil tidak? Pernah melihat aja Bu. Melihat aja. Nggak mungkin saya nih, pasti yakin dia pernah memainkannya. Nah, ketapel itu kan ditarik. Nah, ditarik itu ketika ditarik dia melakukan gaya pegas. Atau ketika menarik busur panah, itu juga yang terjadi adalah gaya pegas. Nah, yang kedua adalah gaya gesek. Suka gaya gesek Bu Apni? Apa ya? Pernah melakukan gaya gesek Bu Apni? Dijawab tidak ya? Lanjut. Gaya gesek yang sering terjadi ketika Bu Apni itu sering itu kan, sering kedinginan kan, iya, kan, menggesekkan kedua tangannya ya, sering membenarkan jilbab itu iya. secara tidak sengaja Bu Apni telah melakukan gaya gesek loh. Iya, hand sanitizer juga ya. Iya. Itu ya.
Nah, kemudian ketika kita bertepuk tangan nih, hore, lagi nonton pertunjukan ya kan, kita bertepuk tangan juga kita melakukan gaya gesek. Atau kesini tadi kita naik sepeda motor kan Bob ya. Nah, ban sepeda motor kita itu dengan aspal itu juga terjadi gaya gesek di situnya. Iya Bu. Ternyata banyak gaya yang ada di sekitar kita ya. Kemudian ada lagi tidak Bu? Masih banyak lagi sebenarnya Bu Apni. Sebelum Bu Fatimah melanjutkan, kita dengarkan dulu iklan ya Pak yang mau lewat ini ya. Oke. Silakan Bu Fatimah lanjutkan lagi. Iya, baik Bu Apni, terima kasih ya. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak di rumah ya. Contoh lainnya adalah gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi yang mengakibatkan benda itu pasti jatuh ke bawah. Contohnya nih ya, ketika kita melempar bola ke atas, ke udara, selang berapa lama bola tersebut pasti akan jatuh. Kemudian ada lagi contohnya nih, buah di atas pohon yang buat dia. Buah itu kalau sudah masak, sudah matang, dia pasti akan jatuh. Ada ketidakjatuhnya ke atas? Dilempar lagi Bu? Tidak ada, karena jatuhnya pasti ke bawah. Nah, hal itu karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi itu sendiri. Kemudian ada gaya magnet, yaitu gaya tarik menarik antara dua kutub yang berbeda. Ada juga gaya listrik yang sangat banyak sekali ya kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Bu Apni, di rumah kita menyalakan lampu, kemudian menonton TV, kulkas, ya kan Bu Apni? Iya, benar sekali. Itu menggunakan gaya listrik. Ternyata banyak sekali ya Bu gaya yang tanpa kita sadari kita lakukan. Seperti kalau ada nyamuk, pasti kita pukul ya. Iya betul. Ternyata terjadi gaya gesek dan kemudian kita garuk-garuk tuh. Terjadi gaya gesek juga ya Bu ya. Betul. Kemudian kita ambil semprotan nyamuk dalam lemari, tanpa sadar kita mengangkat dengan menggunakan gaya Iya, betul sekali. Nah, semoga anak-anak di rumah juga bisa menyebutkan ya contoh-contoh gaya yang sering kalian lakukan, bahkan yang secara tidak sengaja kalian lakukan. Nah, anak-anak di rumah pasti kalian bisa menyebutkan dan menuliskan contohnya nanti ya di rumah ya. Ya, baik Bu Fatimah. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tuh apa itu gaya dan gerak. Kemudian hubungan antara gaya dan gerak sampai macam-macam gaya beserta contohnya tuh Bu. Ada satu lagi yang boleh Ibu sampaikan, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Astaga, hampir saya kelupaan nih Bu Apni. Untung diingatkan ya. Iya, mungkin karena saya hari ini terlalu bersemangat sekali Bu Apni, sehingga hampir lewat nih. Ketemu Bapak yang di depan. Halo. Nah, jadi Bu Apni dan anak-anak hebat di rumah tentunya ya, apa saja sih pengaruh gaya terhadap suatu benda? Nah, dengarkan nih penjelasan dari Ibu nih. Yang pertama, gaya itu dapat mempengaruhi benda yang diam. Contohnya tadi sudah Ibu sebutkan tadi, gelas yang tadi di atas meja diberikan gaya otot oleh si Budi tadi, sehingga gelasnya bisa berpindah tempat, bergerak. Bukan bergerak sendiri loh ya Bu Apni ya. Itu ada yang memindahkan. Kemudian yang kedua yaitu gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Nah, benda yang semula bergerak dapat menjadi diam atau lebih cepat, bahkan dapat berubah arah. Contohnya ini ketika kita mungkin anak-anak di rumah bermain sepeda Bu Apni. Buat bermain sepeda, sepedanya dikayuh, itu dia bisa memperlambat kayuhannya atau bahkan mempercepat kayuhannya. Nah, berarti gaya itu dapat mempengaruhi benda bergerak. Atau bahkan ketika mau belok ke kanan atau ke kiri. Nah, itu tadi ya, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak. Masih ada lagi Bu? Masih ada Bu Apni, masih ada. Nah, tapi kita lanjutkan setelah iklan berikut ini ya. Ya, silahkan lanjutkan lagi Bu. Nah, baik Bu Apni dan anak-anak hebat di rumah ya. Selanjutnya adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Seperti apa ya itu contohnya? Nah, kalian pasti pernah kan meremas kertas, menggumpal-gumpalnya menjadi bola nih buat mainan. Nah, kertas tadi kan semulanya berupa lembaran nih Bu Apni. Kemudian mendapatkan gaya otot dengan diremas, akhirnya kertas tadi dapat merubah bentuknya. Nah, begitu Bu Apni. Wah, banyak sekali pengetahuan yang sudah kita dapatkan hari ini ya Bu ya. Semoga anak-anak di rumah juga bersemangat karena narasumber sudah menjelaskan dengan semangat 45 ya Bu. Iya Bu Apni, karena jika kita selalu bersemangat, rasanya badan ini akan terasa lebih sehat. Apalagi kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak generasi penerus bangsa di rumah
Saya sangat senang sekali. Betul Bu, dengan bersemangat menjadikan hidup lebih hidup seperti di iklan. Nah, di penghujung sesi kita kali ini, pesan apa yang ingin sampaikan? Iya. Baik Bu Apni, terima kasih. Nah, bagi anak-anak hebat pendengar program siaran Bedatang se-Kabupaten Tanah Laut dimanapun juga berada, jangan lupa untuk selalu tidak pernah capek-capek melaksanakan anjuran protokol kesehatan dari pemerintah dengan melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, serta tetap bersemangat meskipun harus belajar dari rumah. Serta satu lagi nih, selalu mendengarkan program siaran Bedatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang karena acaranya sangat bagus dan akan menambah pengetahuan kita. Dan paling akhir nih Bu Apni, saya mau berpantun nih untuk anak-anak di rumah nih. Oke deh, silakan Bu. Dengarin nih. Hari Minggu pergi berkemah, perginya bersama Budi dan Ani. Jangan bosan ya anak-anak belajar di rumah, karena siaran Bedatang akan setia menemani. Nah, benar sekali. Baiklah, demikian tadi siaran radio Bedatang sesi pertama ya. Setelah ini kita akan memasuki sesi kedua pembelajaran IPA untuk kelas 5 SD. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.